Kok tiba-tiba bisa berpikir tentang Esther? Ya, padahal sejak tadi bahkan beberapa hari ini, ya, tidak pernah ada saya mendengar ada yang khotbah atau bacaan atau apapun, bahkan makanya itu tidak pernah terlintas di pikiran saya, Esther. Ya, tapi aneh, buka mata dan saya masa berpikir Esther. Oh, ya, kitab yang kalau saudara perhatikan tidak ada kata Tuhan di situ. Lalu kenapa cerita itu? Kitab itu bayangkan saudara, mesti ada disisip di Alkitab kita. Ya, kita semua percaya Alkitab itu firman Allah. Masa kitab yang tidak ada kata Tuhan di situ, kok bisa itu firman Allah? Itu, ya. Sampai sekarang saudara tahu, kalau saudara di Israel, saudara kan tahu di sana mereka ada hari raya khusus untuk merayakan peristiwa Esther. Itu, ya, itu benar-benar bersejarah, ya, karena waktu itu kalau saudara lihat, ya, apa yang Esther lakukan waktu itu menyelamatkan satu bangsa. Tidak main-main saudara. Dia bukan cuma menyelamatkan dirinya sendiri, ya, tapi apa yang dia putuskan waktu itu telah menolong bangsanya dari kepunahan. Waktu itu mau dipunahkan, ya. Ya. Kalau ini masalahnya saya langsung terpikir ke sana saudara, ya. Tadi saya pikir mengapa peristiwa Esther ini langsung sepertinya connect, ya, di pikiran saya. Karena dari tadi kan waktu berdoa, waktu kita menyanyi, kita bicara tentang hadirat Tuhan. Yang orang sering remehkan. Tuh, mau gimana ngoni? Mau ibadah, tak kira le mau apa? Tak kira le mau apa? Siapa yang bilang tak kira le mau apa? Siapa paling banyak di Sulut sini? Hah? Siapa paling banyak di Minahasa? Siapa paling banyak di Tomohon? Tuh, coba Minahasa, Tomohon itu dulu, coba. Nggak usah bilang Sulut. Tuh, coba Minahasa dan Tomohon mayoritasnya mana? Siapa mayoritas? Orang gereja. Coba, betul tuh? Tak kira le apa? Mari kalau aku tanya, tadi malam uni ada Mbak Uni. Uduh, iyo apa dang? Uduh, ya. Kalau satu, aduh kita tak sono, aduh ngana, aduh rugi ngananya Mbak Uni, aduh ngana. Nah kan, mari kalau tadi malam tuh orang dah ibadah tak kira le. Nah kan coba, siapa yang bilang ini? Orang-orang yang katanya Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Coba tanya, Tuhan suka apa? Ternyata tuh orang-orang yang katanya DP Tuhan Yesus nggak suka, Tuhan Yesus pesuka. Kenapa tadi saya terpikir Esther? Kalau saudara baca cerita Esther, saudara akan lihat, ya, waktu itu raja mencari pengganti permaisuri, ya, dan semua wanita cantik dikumpul di istana. Lalu bukan karena mereka cantik boleh masuk, tidak boleh. Cantik syarat pertama. Tapi bukan karena kau cantik langsung menghadap raja, tidak boleh. Sana dipersiapkan dulu. Ini menghadap raja. Kalau saudara baca, coba persiapan mereka itu berapa lama? 1 tahun.
1 tahun saudara. Untuk menghadap raja 1 malam. Dengar baik-baik. Ya, persiapan 1 tahun. Baik caranya, cara dorang duduk, cara berdiri, berjalan, bercerita, ya. Semuanya dipersiapkan. Jadi bukan cuma penampilannya dipersiapkan. Untuk menghadap raja. Belum tentu kalau mau pilih. Untuk menghadap raja 1 malam. Persiapannya berapa lama? 1 tahun. Tak kira le. Itu tuh tak kira le. Kenapa kitab Ester mesti masuk di dalam Alkitab? Saya bilang ke saudara, waktu saudara sungguh-sungguh membaca dan merenungkan Alkitab, saudara akan menemukan tiap kitab, ya, sebenarnya tema besarnya selalu ada, Yesus. Ya. Jadi mengapa kitab Ester ditaruh di sini? Yesus. Raja di sana itu gambaran Yesus, ya. Ester di sana gambaran kita. Calon pengantin. Calon mempelai. Dipersiapkan untuk berjumpa raja. Kong torang pandang enteng. Nanti kalau so mati kan pasti menghadap Tuhan. Langsung masuk surga. Kayak apa cantik angko. Kasihan. Itu saudara tuh. Saya bayangkan tadi itu ikut dapat ingat. Ester. Oh Tuhan. Ya. Saudara, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru saudara akan menemukan, ya. Bahkan waktu Paulus bicara tentang suami istri, yang dia maksudkan adalah Kristus dan jemaat. Loh, itu maksudnya. Rahasia ini besar, kata Paulus waktu dia bicara Efesus pasal 5 tentang hubungan suami istri. Tapi yang aku maksudkan adalah Kristus kepala gereja dan kamu gerejanya, ya, mempelai wanita. Itu, ya saudara, itu orang janda-jandanya ndak kawin apa le? Oke, bicara suami istri. Paulus juga tidak menikah kalau saudara baca. Justru kalau saudara tahu saudaranya tidak ada pasangan, kenapa kau tidak menjadikan dia itu loh satu-satunya? Yang kan toh? Sekarang kan manusia toh, hari Minggu barusan, hari Minggu barusan kita bahas tentang apa? Sampai ke sana pembahasannya toh, soal seimbang, ya. Karena orang ini keterlaluan nih. Toh ekstrim apa le? Toh coba jangan terlalu. Mar kalau bak uni bola terlalu. Kalau bak uni sinetron terlalu. Toh kalau bak uni Korea terlalu. Kandati dorang semua jadi rupa Korea. Toh kandati semua bahasa Korea. Semua ada perasa sama dengan bahasa sorga tuh Korea tuh dia. Bakot ini manusia. Kan nanti jadi orang Korea pakai dorang pokoknya. Koreanya ndak usah pakai blus, dongnya pakai blus. Korea. Koreanya ndak pakai celana, dorang ndak pakai celana. Korea katu. Bakalnya ndak betul ini. Kalau itu yang nak bilang dan kalau itu yang ekstrim. Kenapa yang itu yang ekstrim? Tapi kalau bicara tentang Tuhan, tentang persekutuan dengannya, ini kok terlalu ekstrim. Apa yang terlalu ekstrim? Justru kalau saudara saya tulis ini, saudara masalahnya ada di hati. Saya tidak bisa tahan, ya. Kelamarin ya kalau tidak salah. Status saya di FB. Saudara, orang itu ada medsos kan? Saudara mau bahas apa di medsos? Bahas apa? Kalau ini adalah tugas saya, maka dimanapun saya tahu orang bisa melihat. Loh, biarkan dia melihat Yesus di dalamku.
Kita nih mulai langsung baku dapat yang dorang, nggak dibaca aja saudara tulis apa. Ini kan saudara kalau lihat FB kan DP tulisan apa selalu apa yang kau pikirkan. Apa yang kau pikirkan kok? Angkau tulis apa? Langsung dapat lihat di situ tuh apa yang kau pikirkan. Tuh. Nah kalau kita tanya apa yang kita pikirkan, apa tak tulis? Siapa suruh batamang dengan kita? Yang hati. Memang siapa sedih kalau nyandak batamang dengan angko? Oh iya terus mau batuan mang dan benar terus udah jono. Kenapa semua mati kita nyandak batamang dengan angko? Bayangkan saudara nih, yang kali saudara datang tuh hati dan Tuhan bukan main dong ya. Yesus saja bilang, kalau kau diterima di satu tempat, masuk, tinggal di situ. Tapi kalau kau ditolak, bilang pada orang, sampai ngunipe abu nih boleh tempel pada sepatu ya. Ini kita pakai tuh kaki. Yesus yang bilang. Yesus kan baik-baik sekali tuh, saudara lihat ini, ya. Tetap kepada orang yang baking diri, ya kasihan. So tahu-tahu hidup ini dari Tuhan, Tuhan punya, toh semua segala sesuatu oleh Tuhan dari Tuhan, ya. Jadi kalau bilang semua untuk Tuhan, orang bilang kontorang dan apa? Nah, orang kan begitu. Padahal itu Alkitab, toh Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, maka segala sesuatu semua untuk Tuhan. Kong torang dang dapat apa? No? Buktinya apa? Kayak apa? So mati angko. No? Udah ya enggak usah saudara. No apa? Kalau semua untuk Tuhan, kong so mati. Justru gara-gara semua untuk Tuhan, sampai kanker pun tidak bisa membunuh saya. Nah itu kan. Tuh, itu yang saya lihat maksudnya bukan main ini manusia katanya Kristen. Ya. Pokoknya kita ada tulis kemarin itu. Bagus ya. Masalahnya itu yang ada di hati. Kita nyandak mencontek pas apapun ndak. Oh, itu yang ada di hati dan tahan tulis jo. Oh. Tuh. Sudah lihat ini kan yang ada di hati, toh. Coba lihat dulu ini, bentar ya. Tidak ada yang sama lurusnya. Yang kan ini. Tidak ada yang sama lurusnya dengan miring kepada Tuhan. Oh itu. Hah? Masa miring lurus? Cuma itu tuh miring yang lurus. Dengar baik-baik. Waktu kita miring pada Tuhan, itu tuh paling lurus tahu. Jangan orang mesti seimbang. Kepada Yosua Tuhan ingatkan. Dia takut sekali toh mau ganti Pak Musa. Tuhan bilang satu, kuatkan teguhkan hatimu. Ingat baik-baik, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, lurus. Iko pas apa? Itu bukan karena dia seimbang. Jadi waktu Tuhan bilang condongkan hatiku. Jadi sekali lagi saudara, ini masalahnya ini kalimat, sebenarnya sudah dari kalamaring dulu dapat ingin merusun karena belum tulis toh. Belum tulis. Jadi ya kemarin sudah betul-betul nyatakan saya langsung tulis. Tuh, oh Tuhan, jangan biarkan ini lewat. Gak ada yang sama lurusnya dengan miring kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuh. Nanti tuh orang yang baiknya ini sampai itu orang itu betul-betul miring pada Tuhan. Kalau dia nak miring pada Tuhan, dia tidak setuju kata-kata ini. Miring, masa miring kong lurus?
Orang mesti apa? Miring sampai mati. Sampai benar-benar selesai hidup ini, saudara. Kalau saudara masih mau berdoa cuma dapat doi, baca firman Tuhan, Dulu saya pernah baca ada bapak-bapak Kristen, dia ingin mendisiplinkan anak-anaknya untuk baca Alkitab. Ya. Jadi dia suruh DP anak baca Alkitab. Biasa ya. Apalagi cowok-cowok waktu itu. Dia mau suruh baca Alkitab, anak-anak ini mau. DP bapak sewa. Bilang kalau ngana baca satu pasal kita kasih 10.000. Jadi dia kuat tuh. Dia baca 3 pasal. Dia bilang 3 pasal Pak. 30. Dia baca. Dapat baca lebih banyak. 5 pasal. 50. Dia baca. Dia baca kaget. Bapak tunggu. Kayaknya nak melapor ini anak. Dek, seberapa pasal? Pak, tunggu. Belum kelar kita baca. Dia Sony mau stop. Dia baru tahu ini kok itu Alkitab. Pertama dia baca karena dibayar. Tapi kemudian ndak usah bayar Pak. Terima kasih banyak. So suruh kita baca nih Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab cuma supaya Tuhan ganti Pak saudara. Ganti dengan apa? Ganti dengan doi. Ya, no. Ini masalahnya saudara, kalau baca cerita begini langsung dapat ingat tuh dia. Saya sering bilang ke saudara, Alkitab ini surat cinta. Surat cintanya Tuhan kepada kita. Dulu saudara kita jago batulis surat. Dulu toh. Pokoknya ya, berlembar-lembar. Kalau sampai batulis minta ampun. Belum itu ya. So kelar semua tuh, kalau semua terlalu tebal kan mahal nanti DP biaya kalau kilat khusus. Jadi tulis akan sampai DP pinggir-pinggir. Dapat ingat apa tulis pokoknya semua itu sampai DP babagini dan semua tulis akang. Pokoknya tulis akang, gambar akang, pokoknya begitu udah lengkap pokoknya. Tuh ya. Jadi dulu waktu pacaran tukang tulis surat. Ya, lalu itu kita pasangan minta batulis surat. Dulu saya ingat 1 lembar kertas surat dia cuma mampu tulis setengah. Nyandak Riki habis 1 halaman. Jadi nintau itu berapa kalimat tuh? Mungkin 10 kalimat kali. Pokoknya belum lah itu kalimat cuma pendek-pendek saudara. Jadi tentu supaya dang full dia tuh kasih pendek-pendek. Jadi ya ampun, baru begini so kelar baca. Ya, so habis. Ya, di bawah dia tulis besar-besar I love you. Supaya full tuh kertas. Udah suntuk tulis apa? Terpaksa di bawah dikasih besar-besar I love you. Sudah. Tapi karena ini surat cinta, itu surat taruh di bawah bantal. Ini cerita betul. Kalau zaman dulu itu perjalanan surat itu bisa 1 bulan cepat 2 minggu. Ya, taruh di bawah bantal. Kalau tak kaget bangun, ambil kong baca ulang. Sampai DP titik di mana, DPA model apa, DPK kita hafal semua. Boleh suruh ulang dari A sampai Z. Karena cuma berapa pendek kata kuat. Itu ikut dapat ingat DP tulisan. Ikut dapat ingat. Saudara. Nyandak pernah kita kasih dia. Pokoknya dia ada di bawah bantal. Di sekolah, ya, pulang sekolah, ya, so manimpang tuh kamar. Napa DP surat di bawah bantal ya dia tulis sebelum tidur baca dulu. Lalu 1 kali. Ini di sekolah Alkitab saudara. 1 kali saya terbangun dan baca. Lalu saya rasa Tuhan bilang, "Kong, kita surat jangan langsung baca."
Itu surat yang katanya kau bilang dari kekasihmu. Loh, ngana baca sampai sampai ngana hafal ngananya pastiu. Lalu suratku yang tidak pernah kau bisa hafal. Bayangkan panjang sekali. Oh Tuhan, oh mau hafal. Oh Tuhan, kan? Dan torang, aduh torangnya tidak dapat hafal, saudara, marah torang so pastiu, toh, so pastiu kan? Oh, kalau baca terus. Padahal Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, nyandak kata kok mati lampu. Nanti kalau mati lampu baru orang perlu pelita. Hah? For baca apa? Coba jujurnya apa? Firman-Mu pelita bagiku, bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pantas terus gelap. Kenapa? Tidak pernah kita menggunakan firman Tuhan untuk menjadi pelita. Toh orang pandang enteng. Nah waktu itu saudara, itu kuat sekali di hati. Kita ingat saudara, taiko simpang tuh surat. Soalnya enggak taruh di bawah bantal. Betul ya. Saya seperti diingatkan. Jadi ya, saya merasa Tuhan seperti bilang itu. Jadi kita ini angkopnya apa? Hah? Kalau dia angkopnya kekasih, kok kita ada angkopnya apa? Coba kan enggak betul. Jadi saudara, mengapa kemudian saya mulai bilang, tolong aku Tuhan, jatuh cinta kepadamu. Biarkan sungguh Engkau menjadi kekasihku. Jadi waktu saudara cuma lebih tertarik dengar dan baca suara yang lain, aduh, ya kasihan itu. Coba ingatkan dirimu, Esther untuk diterima menjadi permaisuri, dia nyandak protes. Coba kok sudah terlalu lama kalau 1 tahun. Kita lebih suka jadi kita pediri sendiri. Coba udah kurangnya nak baku bunuh saudara tuh mau jadi permaisuri. Kan tuh kalau zaman itu so jadi sama dengan sekarang, sedang tuh laki-laki semua operasi dan kita yang menjadi permaisuri. Mekulawang gemulai, toh, orang cuma begini, orang begini. Tuh betul toh, orang begini, orang, begitu. Untung waktu itu belum ada oplas. Kalau ada dong sopi oplas. Aduh, orang lagi jadi permaisuri. Belum baku tantu kalau kita lagi didandanin, kita lebih gagah dari itu permaisuri itu. Kan? Yang kan saudara. Nah, ada orang tuh mau suruh apa kalau itu cuma 1 tahun. Kalau seandainya 2 tahun biar jo. Yang penting kita jadi permaisuri. Kecuali dia suruh tono di PC. Yang saudara, orang kan berendam bunga, berendam rempah-rempah. Seandainya juga nyandak jadi permaisuri kan bayangkan. Tuh hari kita biar tereliminasi dang so pernah kumang kita iko. Pemilihan permaisuri. Itu saudara ya. Untuk Raja Ahasveros, ini perempuan-perempuan cantik, tidak ada yang menolak untuk dirempah-rempahi, disiapkan 1 tahun, 6 bulan minyak apa, 6 bulan lagi apa, coba ini mana? Sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Ya. Sekarang orang kawin sekarang sekarang juga semacam-macam. Ya saya ingat pernah saya layani
Tuh, saya layangin satu pasangan. Ya, perasaan dorang mau kawin masih 3 bulan depan. Ih, mau pi mana? Ih, mau pi salon kak. Lu masih 3 bulan? Ih, begitu. Kalau salon itu begitu, ya. Ya, jadi semua daftar dia mau kawin tempo apa? Bayangkan 3 bulan sebelumnya. So dirawat. Tuh. Ya, sekaligus tuh bayar. Emangnya free apa? Nggak ada itu. Bayangkan saudara tuh cuma mau tampil tuh beberapa jam. Begitu saja tuh orang so pusing mau dengar. Tuhan kita dong Tuhan yang enggak usah. Saudara, saya masih ingat waktu saya didandanin ya. Ya. Kong kita lap tuh. Lalu saya ingat yang dandanin Pak kita begini. Kalau lap ulang badan dan sendiri tanmu. So bilang akan kita taruh tuh lipstick kong lap. Saudara, waktu itu kita tak biasa ya, apalagi serodoh memang kan begitu namanya orang kawin. Cuma begitu saja tuh orang so dapat rasa dan bagaimana. Tuh, coba saudara bayangkan ini persiapan permaisuri ini kong 12 bulan. Nah, bagaimana seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian 6 bulan. Ya kalau orang kan 6 bulan. Bayangkan saudara, dorangnya diwangi-wangi 6 bulan. Tuh, untuk memakai minyak mur 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Oh my God. Bukan main dengan ini raja tahu-tahu. Oh, cuma mau baku dapat dengan dia. Kandati itu perempuan. Tuh, batono di minyak. Aduh, kasihan itu. Susah. Kong torang ini mau berhadapan dengan raja. Kong torang pandang enteng. Cuma le mau ibadah. Cuma le mau menyanyi. Cuma le apa. So itu kiapa saudara. Sampai so menyanyi. Tu DP lagu segala air mata ada di lagu itu. Mar saudara nyandak tidak air mata. Kiapa? Karena sebenarnya kau tidak pernah ada persekutuan dengan Tuhan. Tahu. Tidak ada hubungan. Beda sekali saudara. Waktu saudara terhubung. Waktu bilang DP nama. Ada orang yang sama nama dengan dia. Saudara yang takuti. Padahal nyandak bilang DP nama. Bukan dia. Begitu saudara. Orang waktu ada hubungan dengan Yesus. Bilang dapat dengar Yesus Jo. Hah? Yesus. Begitu saudara. Ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena saudara memang terhubung dengannya. Sebenarnya dapat lihat di situ saudara ada hubungan atau nyanda. Kalau saudara bilang. Maksudnya nyanda tertarik begitu justru kan. Baca cerita tentang kekasihmu. Mar saudara nyanda tertarik. Artinya kau bukan kekasihnya. Coba tanya ini. Biasa kalau perempuan. Saya tahu kalau laki-laki lah begitu no, kalau tidak salah. Laki-laki begitu enggak? Laki-laki mau mengaku. Bukan begitu kak Om Baco? Laki-laki kalau lagi jatuh cinta dia pecaritanya ada lain. Ikut dapat lihat di situ dia sementara memperhatikan seseorang. Waktu dia pecarita cuma itu. Sama perempuan lebih sohe. Ya. Lihat aja kalau dia pecarita kurang itu, kong itu, ya. Pagi cerita itu, 1 jam kemudian baku dapat ini cerita itu le. Oh, so ada apa-apa ini ngana pecarita so nyanda lari. Tuh. Baku dapat yang ulang dengan dia, aku semua tanya kong apa yang ngana mau cerita tuh apa tuh ngana mau cerita? Tak tahu ngana mau cerita apa. Gitu saudara. Biar cerita itu diulang-ulang, dia tetap merasa itu cerita terbaik untuk diceritakan. Itu cerita terbaik untuk diulang-ulang. Gitu toh? Kapan saudara tahu kalau dia sudah tidak rasa apa-apa? Dia sudah tidak jabat cerita. Tuh, sobat cerita lain. Sudah. DP perhatian berarti sudah sementara pindah. Semua orang yang baru jatuh cinta dengan Tuhan, DP ceritanya nggak lari, cerita tentang Tuhan.
Tuh. Ya. Ada beberapa lagu sudah yang saya tahu memang ya. Gimana? Sejak aku mengenal dia, sejak dia menjadi Tuhanku, sejak itu aku tidak pernah berhenti bercerita tentangnya. Nah, saya pernah ingat Nabil Qureshi, ya. Ini dokter orang India memang, tapi dia sudah tinggal di ini, tahu lahir di Amerika ya. Kalau salah dia lahir di Amerika, saudara, ya. Dia apa? Jadi ini dokter, bukan orang bogo-bogo, toh. Jadi dia sejak kecil, ya, dia tahu diri, ya, yang ada di hatinya diajar tentang bagaimana membenci Alkitab, bagaimana apa? Tidak suka dengan kekristenan, itu yang diajar. Jadi dia bilang, bayangkan saya masih SD, di Amerika. Dia bilang, karena kami sudah diberitahu orang Kristen itu nin tahu DP Alkitab, orang Kristen itu nin tahu tentang kekristenan. Jadi coba saja. Dia bilang betul. Jadi setiap kali dia bilang kalau di kelas, kalau jam istirahat, saya akan serang teman-teman Kristen, kan mayoritas di Amerika. Selalu mereka lari, dia bilang, biar pandai, biar di kelas pandai. Tapi kalau kita serang tentang pertanyaan tentang Alkitab, pertanyaan, dorang nin tahu, dorang mau jawab apa. Itu SD, saudara. Nah, jadi dia so terkenal, SMP, SMA, tuh, terkenal. Dia tidak suka, jadi dia so tahu. Jadi pokoknya orang Kristen dia pelia juga, kalau itu orang Kristen dia langsung datang, langsung menyerang. Bukan dia panggil bakalae, dia langsung ajak debat. Gitu. Waktu dia berkuliah, ya, dia ditempatkan satu kamar dengan orang Kristen. Nah, di mana-mana dia nyandak lihat orang Kristen baca Alkitab. DP nama Kristen, makanya nyandak baca Alkitab. Dia bilang, lalu waktu dia masuk di kamar ini, dia langsung tahu kalau ini orang Kristen. Kenapa? Karena dia terkejut. Dia masuk begini, dia lihat dia teman sekamar ini sementara duduk di tempat tidur dan membaca Alkitab. Oh, jadi dia langsung tahu, oh, orang Kristen. Kotek Kang, bayangkan kita satu kamar dengan orang Kristen. Dia bilang, ya. Jadi dia bilang, dia so tahu dia mau bilang apa tuh. Kan dia so tahu, so jago dia dari SD sampai SMA, jago sekali. Ya. Dia bilang, lalu saya terima telepon dari ibu saya. Dia bilang, ya, setelah dia sembahyang, ada telepon, dia terima baca cerita dengan DP mama. Lalu waktu dia tutup teleponnya, dia so nyandak tahan, saudara, karena dia DP tamang masih baca Alkitab. Lalu dia langsung datang, kamu baca Alkitab ya? Saya cuma mau tahu, dia bilang, ya, apa kamu tidak tahu kalau Alkitabmu palsu? Orang itu berani sekali. Sudah pikirnya tidak berani ya? Orang ini yang terlalu sentau bilang apa DP nama sih yang mengerti. Orang Kristen, orang itu berani. Bayangkan orang itu di Amerika, saudara. Tahun berapa lah itu? Baca Alkitab, apakah kau tahu kalau Alkitabmu itu palsu? Ya, lalu dia terkejut karena temannya bilang, kamu bilang palsu, kenapa? Alasannya apa? Oh iya, kamu mesti tahu dong, Alkitabmu ini kan sudah diterjemahkan berulang-ulang kali, ya. Jadi berarti dia sudah tidak seperti aslinya, itu sudah palsu. Oke. Lalu temannya tanya, tadi saya dengar kamu ngobrol dengan mamamu itu bahasa apa ya? Yang tidak pakai bahasa Inggris. Dia bilang, oh itu bahasa Urdu. Oh ya, kalau saya tanya ke kamu sekarang, kamu tadi ngomong apa dengan mamamu? Kamu tidak mungkin pakai bahasa Urdu.
untuk menjelaskan kamu ngobrol apa dengan mamamu. Kamu pasti akan menggunakan bahasa Inggris toh. Apakah kamu memalsukan ceritamu dengan mamamu tadi? Tiba-tiba dia terkejut karena belum pernah dia dengar ada orang Kristen bisa menjawab pertanyaannya. Setelah saya dengar, ya, itu yang satu kamar dengan dia namanya David Wood. Saya dengar kesaksian dari David Wood. Sudah tahu, dia sengaja baca Alkitab lebih lama dari biasanya. Justru karena dia waktu masuk dia so lihat tuh nama. Oh, ini bukan orang Kristen. Jadi dia justru lihat, oh ngana mau dapa ngana. Jadi saudara, biar belum DP jam baca dia coba baca Alkitab. Memang dia sengaja mau pancing pertanyaan. Dia tidak mau bertanya duluan. Tuh, dia tahu ini orang model begini. Nah, ini pasti dia sangat gregetan, dia mau serang Pak kita. Jadi kasih biar dia yang bertanya lebih dulu. Nah saudara, sekali lagi jangan pernah takut waktu engkau diperhadapkan dengan sesuatu dengan seperti itu. Saudara mesti tahu firman Tuhan loh yang bilang. Roh Kudus menyiapkan jawabannya tepat pada waktunya. Ini orang Kristen yang penako. Toh, kan? Orang tuh berani sekali bertanya. Dan orang takut sekali untuk menjawab. Dia kaget tuh. Bayangkan saudara, bertahun-tahun orang tinggal satu kamar. Dan tiap hari perdebatan terjadi orang dua bertamang. Dia bilang orang dua berdebat. Setiap bangun tidur pokoknya pulang kuliah kan satu ke kampus. Ya. Selalu perdebatan terjadi. Dia bilang tapi orang dua sahabat akrab, olahraga bareng, makan bareng, toh semua bareng. Jadi orang dua pokoknya kalau berdebat ya. Mar abis itu orang dua bertamang. Dia bilang, tapi saya itu begitu keras. Dia bilang beberapa kali saya sebenarnya sudah sangat goncang. Tapi saya begitu takut. Ya, kamu menerima Yesus sebagai Tuhan, kamu pasti ke neraka. Itu kan sudah lama tertanam. Tuh, ini puluhan tahun tertanam. Tidak mungkin saudara bisa. Nah ini jadi bayangkan ini DP ketaatan, kesetiaannya tuh luar biasa. Padahal dia sebenarnya so sangat goyah. Ya. Jadi setiap kali perdebatan terjadi, dia so tidak bisa melawan sebenarnya. So tidak bisa melawan. Sampai akhirnya mereka pun diwisuda. David Wood keluar dari asrama, tak tinggal dia masuk S2. Jadi dia terlalu pandai. S2 kedokteran. Dia bilang waktu sobaku pisah dengan David, dia bilang malam itu saya tidur dan saya mimpi saya melihat ada pintu yang terang sekali sementara saya ada di luar. Tapi saya bisa lihat mereka lagi ngapain di dalam. Dia bilang di dalam mereka lagi pesta. Mereka lagi makan, ada perjamuan makan. Dan dia bilang, David ada duduk di dalam. Dan dia ada makan. Tapi aku tidak diizinkan masuk. Dan saudara, di mimpi itu, dia kembali diingatkan tentang Yohanes 14. Ayat 6a, Wahyu 3 ayat 20. Siapa membukakan aku pintu, aku masuk dengan dia. Dia makan denganku dan aku makan dengan dia. Dia bangun. Ya. Oh dia tidak tahu itu Wahyu 3 ayat 20. Tapi itu kalimat yang dia dengar. Kamu tidak boleh masuk sampai kamu benar-benar membuka pintu untukku. Dan dia terbangun. Waktu dia terbangun, yang dia ingat cuma David. Dia langsung telepon David. Tadi kita ada mimpi gini. David langsung bilang, yang kamu dengar itu ayat Alkitab. Bilang DP di mana? Dia langsung bilang, lihat, baca Wahyu 3 ayat 20. Saudara tahu enggak? Hari itu juga
Detik itu juga dia bilang, setelah David memberi keterangan seperti itu, saya pun berlutut dan berkata, Yesus, mari masuk di hatiku. Kau menjadi Tuhanku. Dia bilang dia menangis sejadi-jadinya saudara, karena siapa baru sekarang dia buka hati. Dan ini kisahnya. Dia bilang apa? Setelah dia berdiri dari tempat dia berlutut kali itu, dia keluar mau pergi kampus toh. Dia bilang waktu saya buka pintu apartemen, waktu itu dia sudah di apartemen, ya. Dia bilang waktu saya buka apartemen, pintu apartemen, loh, dia bilang waktu saya keluar, loh, ini kok suasana di luar kok berbeda, dia bilang. Padahal tidak ada yang berubah, tapi kok bisa ya? Saya melihat kok semuanya indah, katanya. Saudara mungkin sampainya tidak mengerti, ya, sampai tidak bisa selami cara pikirnya, perasaannya, apa yang dia rasa kalau begitu. Dia bilang semua saya bingung, dia bilang waktu saya buka pintu kamar itu, ya. Saya bingung karena situasi di luar terasa sangat indah, ya. Saudara, dia kayaknya mesti berjalan dulu sebelum dia mendapatkan kendaraan. Lumayan jauh dia berjalan. Dan dia bilang waktu dia berjalan, semua orang yang dia jumpai di jalan, dia kasih stop. Kamu mau tahu cerita saya? Sungguh Yesus adalah Tuhan. Dia bilang bayangkan, sampai tentu orang pikir kita ini so gila. Hari itu saudara, dia tidak bisa berhenti untuk bicara dengan orang siapa saja yang dia ketemu. Dia ingin tahu, dia tidak tanya, "Ngano agama apa enggak?" Ya. Kamu mesti tahu, sungguh Yesus adalah Tuhan. Tentu orang, siapa ini cowok ini dia? Nah, saudara lihat ini waktu orang tuh berjumpa dengan Tuhan, persis seperti yang Yesus bilang. Semua langsung tidak ada artinya. Yang bernilai cuma satu. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah kehidupan bagimu. Coba sekarang cek hatimu. Benarkah itu ada di hatimu? Atau mungkin bahkan seumur hidup saudara jadi Kristen, yang tidak pernah itu terjadi padamu. Hati-hati sebenarnya, cek kembali, sungguhkah kau muridnya? Sungguhkah kau kekasihnya? Baru saja dia menerima Yesus. Ya, jadi dia benar-benar mengalami pengalaman. Yesus makan denganku, aku makan dengan dia. Soalnya ada cerita lain. Cuma satu kita bercerita. Yesus ajaib di hidupku. Yesus luar biasa. Dan aku ingin semua orang mengenal dia. Dulu saya masih ingat lagu yang terkenal zaman dulu itu, ya. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Saudara gimana? Semua orang harus tahu apa? Tuh. Yesus. Ya. Ada kalimat pendek yang ya saya begitu saudara. Kalau saya temukan kalimat-kalimat yang bagus. Kalau masih lama mau tulis, langsung screenshot. Ada kalimat pendek yang masalahnya karena pendeknya saudara, ya dia langsung dapat ingat. Jadi begini. Waktu miskin cari Tuhan. Dengar we. Waktu miskin cari Tuhan. Waktu kaya
jadi Tuhan. Ibu tule. Waktu miskin cari Tuhan. Setelah so kaya, kalau nyandak kita ini mau jadi. Oh dia sudah jadi Tuhan. Kalau kaya dia cari tuh Tuhan. Kalau miskin. Kalau so kaya dia tuh Tuhan. Ibadah belum boleh mulai kalau dia belum sampai. Tuh dulu saya masih ingat saudara dulu ya. Saya baru tiba di Remboken, lalu tiba-tiba saya dengar, kalau dia tuh gembala lama belum boleh mulai tuh ibadah kalau dia belum datang. Bagaimana? Oh saudara, pusing lera dengar, ya. Tuhan tolong. Jadi siapa kut itu Tuhan di sini? Saya ingat papi cerita, ya, dia diundang di satu gereja. Waktu semua mulai itu ibadah, gembala pesan, Brur, kalau bahwatba nanti jangan terlalu lama. Khususnya kalau Brur Lia ada tuh tanta jam masuk, dia pasti pakai payung. Dia pasti bawa payung. Mau ujang atau panas dia tetap masuk, dia ada payung. Pokoknya Brur Lia jo, kalau tuh tanta pakai payung so dudu, Lia jo, dia itu pokoknya dari orang setahu, dan kalau dia sampai semua ambil DP payung, dia semua pulang itu. Berarti so terlalu lama tuh khotbah. Itu dia protes, dia langsung berdiri, bayangkan saudara. Dia nggak peduli, toh mau pendeta kek, mau Tuhan kek, siapa pokoknya so lewat jam toh dia langsung ambil DP payung kom pulang. Jadi tuh gembala kan so kasih ingat papi, Brur tolong ya. Jadi maksudnya jangan terlalu lama, lebih soalnya kalau Brur dia nanti tuh tante ada pakai payung itu doh. Saya masih ingat papi berdoa dalam nama Yesus ya. Yang aku hormati Tuhan Yesus bukan tante pakai payung. Jadi dia nggak peduli mau tante nggak mau keluar dem payung, kagak mau bagi dem payung, tuh keluar jo kalau mau keluar. Dan saudara, sejarah mencatat papi khotbah lama sekali dan tuh tante so lupa DP payung. Dia nggak keluar soalnya sampai kelar. Saudara, coba saudara ya, ini saya Tuhan, ini apa saudara? Benarkah saudara masih cinta kepada Tuhan? Ya, apakah kau sungguh menyebut firman Allah ini adalah tanda cintanya Yesus kepada kita? Ya, tadi saudara sebelum datang, ya, Bapak sisir tadi di kamar, ya saya sengaja tadi ada Pak Pendeta yang saya suka saudara cara mengajarnya dan kecintaannya kepada Alkitab, ya. Dia bikin lagu khusus untuk Yesus. No. Dia bilang ini dia bilang ini love song untuk Yesus. Kita backing ini, ya. Ini lagu cintaku kepada Yesus. Ya, dia berdiri mengajar, berdiri saya lihat waktu itu kayaknya saya lihat yang duduk itu kayaknya anak-anak sekolah Alkitab mungkin. Mereka soalnya pakai seragam. Ya, Senin tahu lah itu sekolah Alkitab, tapi banyak juga yang tua saya lihat, ya. Waktu di syuting, sementara dia menyanyi, ada intro, dia bilang, coba pegang Alkitabmu, ayo. Sekarang dia bilang Alkitabmu coba kamu usap seperti kamu mengusap bayi. Ayo, dia bilang ya.
dia kekasihku. Ya. Tadi saudara kan saya dengar DP lagu, dapat ingat. I love sitting at your feet. Aku suka, aku cinta duduk di kakimu. Baru aku cinta mendengar suaramu. Aku gemari taati perkataanmu. Nah itu tuh pendeta itu tuh gila itu, tuh, sampai tergila-gila. Dia bilang, ayo sudah, nah, sudah, ayo kiss again. Sampai saudara waktu Talia waktu syuting itu orang dah begini, so ciri air mata. Nanti saudara lihat, ya. Mencintai Tuhan cuma itu satu-satunya cara terlepas dari dunia ini. Satu. Cuma itu satu-satunya cara kau terlepas dari dirimu sendiri. Kalau enggak, kau tidak pernah akan menang. Itu yang si Yesus suruh soalnya. Sangkali dirimu, pikul salib. Hah? Mau jadi rupa Esther, memang saudara pikir bisa? Bayangkan setelah persiapan semuanya sudah dilakukan, toh akhirnya kan Esther terpilih jadi permaisuri. Tapi kemudian ada sesuatu sampai Esther tidak boleh jumpa raja. Nah kalau rajanya tidak panggil, biar dia sapa, termasuk permaisuri. Kalau dia datang tanpa raja panggil, artinya mati. Bayangkan waktu itu saudara seperti itu. Nah kalau itu gambaran Tuhan, mana itu ayat? No? Carilah dia selama ia berkenan ditemui. Yesaya ya. Yesaya 55. Hmm, 55 ayat 6. Ya? Oh ya. Coba kita baca. 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nanti saudara terkejut, ya. Waktu saudara datang pun Tuhan bilang, sapa dah suruh engkau datang. Hah? Sapa dah suruh. Ya kan saudara. Hah? Masa Tuhan model begitu? Ini dah. Yesaya 1. Coba. Yesaya 1. Mau cari itu sapa dah suruh. Yesaya 1 coba lihat ayat 18. Boleh. Oh, bukan. Siapa yang suruh engkau datang mendekat? Yesaya 1 deh, itu Yesaya 1. Cari di Yesaya 1. Saudara lihat mulai dari ayat sebentar ya. Nah, mulai dari ayat 11. Yesaya 1.
Tuh. Angkan sampai bawa korban. Sementara Tuhan kan yang suruh bawa korban. Kan senang toh Tuhan. Selama ini kan orang menyanyi, Tuhan suka dengan korban toh. Tuhan suka dengan ibadah. Lihat ini. Ini Yesaya pasal 1 ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Untuk apa? Siapa ada suruh? Saudara suka tuh begitu toh? Waktu saudara datang bawa korban, kau bilangnya siapa ada suruh? Bawa pulang. Masa Tuhan ya? Ya ampun. Saudara. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu. Saudara pikir Tuhan yang tidak pernah pasti itu? Aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan, lemak dari anak lembu gemukan, bukan anak lembu kurusan. Ini semua yang menyenangkan sebenarnya. Dan Tuhan suami maulia. Pendeta suka lia. Mar Tuhan suami maulia. Darah lembu jantan, domba-domba, kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Siapa? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Bayangkan, bukan masuk di ruang Maha Kudus ya. Sampai di halaman Tuhan bilang kepada suruh, kamu tidak boleh mengotori pelataran bait suciku. Perhatikan kemurahannya, tapi perhatikan juga kekerasan hatinya. Itu firman Tuhan. Roma pasal berapa? Roma pasal 10 deh. 11 ayat 22. Coba 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kan maha kasih. Orang pesesnya tidak maha kasih sana. Sekali lagi saudara saya, hari apa itu saya ingat, saya bikin status dan saya lihat orang Kristen. Baru DP nama Matius kalau tidak salah DP nama. Saya, Matius melawang Alkitab. Matius bagaimana ini? Matius dari mana? Saudara bayangkan di Matius ini dia. Dia tanya, bagaimana ya? Jangan sempit begitu dong berpikir, dia bilang. Pak, kalau seandainya Bapak baca pesan di atas itu, termasuk Bapak membaca dan memperhatikan tiap ayat yang saya ketik, Bapak akan tahu itu bukan perkataan saya. Itu perkataan Alkitab. Memang keras. Terus begini, tidak sesempit itu ya Bu. Saya bilang, yang berpikir sempit siapa? Yang berpikir sempit siapa? Apa sudah lihat? Orang Kristen malah bilang, Bu tolong kirim bahasa aslinya. Enggak, kirim bahasa asli sana, nggak boleh download kok sendiri. Asal-asal dia pikir, saya waktu itu mengatakan, tahan tuh hati, ya, tahan hati. Sekarang siapapun bisa download kok bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau saudara mau periksa Alkitab ini benar atau tidak, sana semua ada, nggak ada yang ditutup-tutupi. Periksa di situ. Kalau ini bukan Yesus berperkataan, kok sampai berperkataan. Alkitab cuma karangan, kok sampai ada karang. Asal-asal, asal-asal jongana. Kali lagi saudara, dengar ini dia. Perhatikan kemurahan Allah, tapi perhatikan juga kekerasannya. Kalau orang tahu Tuhan maha kasih,
Seharusnya orang tahu juga dia sebagai Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia pukul pada orang tahu. Justru karena dia tidak ingin melihat kita binasa. Ya, jadi sedapat mungkin kalau masih bisa ditegur, masih bisa diingatkan. Ada orang yang ya, ada orang yang yang saya periksa, oh baru sekarang ada orang begini bagi kita. Dia tulis apa? Hamba Tuhan itu, ya, bagaimana hamba Tuhan itu tugasnya adalah mengingatkan jemaat. Nah kalau saya tidak mengingatkan saudara, berarti nanti kalau kita mati, Tuhan akan hukum saya karena tidak memberi peringatan. Kok sebagai hamba Tuhan kita mesti bagaimana? Saya waktu itu tadinya tidak ada waktu, ya. Saya pikir habis ini kita mau tulis. Wah, lanjutkan Pak. Lanjutkan. Iya. Tuhan mengangkat hamba-hambanya untuk memberi peringatan juga. Karena ini cara Yesus. Sekarang bayangkan saudara, itu pekerjaan saya dan saya dilarang untuk melakukannya. Hah? Padahal kalau saya tidak melakukannya, itu sama dengan saya membunuh diri sendiri. Saya tahu kan firman Tuhan bilang apa? Saya tahu Tuhan menugaskan apa. Toh, kong kita nih mau baking. Berarti saya sedang membiarkan diri saya sendiri juga nanti masuk neraka, saudara. Toh, seperti ayat yang selalu terang baca toh. Hari itu Tuhan akan bilang apa? Undur kau pembuat kejahatan. Kita suruh bilang apa, ngana bilang apa? Itu saudara pikiran Tuh. Kecuali kalau hamba Tuhan itu nih mau dengar-dengaran Pak Tuhan. Tapi kalau dia suka dengar-dengaran Pak Tuhan, ya memang ini tantangannya jadi hamba Tuhan. Bayangkan, Tuhan kan pakai Yesaya. Tuhan yang tidak langsung bersuara dari sorga. Dia suruh Yesaya. Yesaya siapa? Orang. Kemudian Yesaya dibenci, Yeremia dibenci. Tuhan sudah bilang, bayangkan, sebelum orang berfirman, Tuhan sudah bilang, kau akan mengatakan suaraku dan mereka tidak akan dengar. Tuhan sudah bilang, bayangkan saudara. Saudara pikirnya senang ya. Kita bilang kalau saudara begini, kita kurang enak mau tak keluar sama lidah. Oh Tuhan Maria salah. Kalau orang di dalam ruangan nih mau dengar, siapa tahu di sana ada yang suka dengar. Tuh yang nyendak dapat lihat. Terus saya ingat waktu di radio, bahwa di radio untuk pertama kali saudara, kita kan baku mengada dengan kabel-kabel. Tuh kabel-kabel. Begitu saudara tuh alat siaran. Nyendak baku mengada dengan siapa-siapa dan kita mesti berkhotbah seolah-olah ada ribuan orang sana dapat dengar. Kita kan ingin tahu berapa orang dapat dengar. Nyanda dapat lihat. Kalau kok dapat dengar bilang amin. Ini yang dapat dengar. Nyanda dapat lihat apa-apa. Tuh, saya menyiar di sini lalu itu petugas radio di ruangan sebelah. Ada kaca, dia lihat kita dari sebelah. Jadi kita nyanda lihat dia, kita menghadap begini. Menghadap tuh meja dengan kabel-kabel. Itu pengalaman pertama, saudara. Dilatih untuk bicara, entah ada yang dengar atau tidak, tapi saya melakukan tugas. Ya kan? Kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, sebelum dia tampil, Tuhan sudah bilang, ini yang kau harus sampaikan dan ingat. Waktu kau menyampaikannya, dorang ini mau dengar. Ya ampun, bayangkan saudara. Saya bilang, oh Tuhan tolong. Ya,
So bilang, dorang nih mau dengar. Kong siapa mau suka jadi pendeta yang orang nih mau dengar? Mar Tuhan selalu suruh, ngana mesti bilang. Dorang yang mau dengar, mana mesti bilang. Coba saudara, aduh ya. Saya ingat Pak anak-anak ini ya, lebih saya dorong waktu masih kecil ya. Suruh mandi nih mau mandi. Suruh mandi nih mau mandi. Akhirnya saya bilang begini, awas Mama Lia angko mandi. Nah, iko mandi. Suruh apa lagi ya? Suruh tidur nih mau tidur. Tahu begitu anak kecil. Suruh tidur mau tidur. Awas Mama Lia angko tidur nih boleh tidur. Nah, langsung tidur saudara. Nah, ternyata saudara banyak orang seperti itu ya. Mesti Tuhan bilang apa? Suka tuh najis, baking tuh najis. Silakan baking tuh najis. Tuh. Saya baca lagi Wahyu 22 ayat 11. Orang bingung waktu baca ini. Kok bisa Tuhan seperti ini? Ini dia so marah. Coba baca 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus. Toh, angkau kan mau jadi bagus toh? Jadi jahat aja terus. Iya jadi jahat terus. Nyanda ada setengah-setengah seimbang jahat dan baik. Jangan terlalu jahat, jangan terlalu baik. Itu sesat. Yang mau berbuat jahat, teruslah berbuat jahat. Kalau kau mau cemar, teruslah cemar. Tapi siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Bukan, sudah orang so benar kok. Biar orang bikin salah, orang benar. Itu dan apa DP kalimat? Mau pakai bahasa apa le? Saya bayangkan, maunya mesti pakai. Ini kalau saudara, kenapa saya selalu periksa bahasa Inggrisnya? Karena biasanya ini King James Version ini persis bahasa asli. Jadi kenapa saya bilang coba periksa bahasa Inggrisnya? Karena biasanya ini setelah periksa DP terjemahan bahasa Yunani persis. Gitu. Ini kan, he that is unjust, let him be unjust still. He which is filthy, let him be filthy still. Oh Tuhan. Teruslah, tetaplah filthy, tetaplah unjust, tetaplah tidak benar. Suka atau tidak benar, suka tidak kudus, terus. Ini bayangkan ini so akhir kitab. Lihat akhir kitab dari Alkitab kita. So nyanda ada yang kedua, nyanda ada di antara, cuma 2 kelompok. Yang kudus dan yang najis. Kalau kau tetap najis, teruslah dalam kenajisan sampai mati. Ini yang bilang kan Tuhan. Emangnya kita mau? Kalau orang namanya juga orang, namanya juga manusia, ya manusia kan tetap ada salah. Saudara so tahu itu najis, kong terus baking. Apa saudara mau suka dengar yang begini? Kau mau najis? Silakan kau najis sampai mati. Nanti kau akan terkejut untuk pindah ke kudus. Soalnya ndak bisa. Kong siapa tuh mau tolong pangko? Siapa? Pasti binasa. Berapa banyak saudara? Ya, hamba-hamba Tuhan yang kemudian bilang bagaimana? Ini YouTube kan terus terang. Dia bilang semua kok. Bayangkan nih orang, aduh, dia asal bahut jutaan orang yang dengar. Kemudian diumumkan ya, DP perselingkuhan dengan homoseks. Coba. Jadi sekarang tuh hari apa? Kemarin dulu kalau tidak salah. Ya, saya dalam hati begini.
Oh Tuhan, selama ini yang kita cuma badengar-badengar pada dia. Oh Tuhan ya, sekarang ini tahu mau 6 bulan nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Dan karena hari apa dapat ingat, saya coba cari saudara. Yang ada cuma berita tentang dia semua ini. Napa berbagai channel bercerita tentang dia. Dom putar DP video. Saudara. Sampai sakit tuh telinga, sakit tuh hati, sakit. Saya sampai kira, oh Tuhan kasihan Dan tulis tamatlah pelayanannya. Oh saudara, ini orang besar. Semua orang kagum dengan khotbahnya. Saya sedih. Oh. Itu beberapa tahun lalu. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan sebuah berita. Semua tak kaget. Oh Tuhan ya. Saya dengar dari anak-anak. Mama dapat ingatkan dia. Ternyata aku tidak ada pimpin perjamuan waktu itu. Oh Tuhan. Jadi dia dang habis apa? Oh, coba saudara. Ini kan yang tampil, yang kemudian jadi viral. Ini bukan orang-orang sembarangan. Ini orang-orang terkenal. Dianggap sukses. Pelayanannya sukses. Apa DP sukses? Sana di penjara 15 tahun. Kok ngapa DP sukses? Sampai mesti ditangkap saja dipaksa. Dia tidak menyerahkan diri. Artinya dia tidak sadar. Dijemput dengan paksa coba. Semua channel. Justru bukan channel Kristen yang kenapa dong saya tunjukin apa dia? Dipaksa polisi. Tangkap paksa karena dia sudah rencana mau lari. Coba. Diduga itu sudah puluhan tahun. Sudah pikir kok gampang. Jadi waktu firman Tuhan datang dengan keras seperti ini. Belajar taruh di dalam hati. Ini terjadi cuma karena Tuhan Yesus cinta pada kita. Tadi saya berkunjung saudara. Tadi tuh nyanda. Ya, sampai sudah saya mau muntah tadi di jalan. Karena memang lari-lari leto, karena kan banyak rumah mesti pergi akang. Jadi memang bukan cuma lari-lari, bukan cuma setengah lari, memang lari-lari. Dan saya ingat saudara, saya tidak bisa tahan, tapi air mata saudara betul-betul tidak bisa tahan. Tak bisa tahan, saya sampai Tuhan terima kasih. Semoga perkunjungan hamba-Mu mewakili perkunjungan-Mu. Mau bilang apa? Jadi saya ingat tadi, kayaknya itu rumah terakhir. Boleh bagus saya doakan soalnya nih tuan rumah ini. Jadi tadi waktu masuk, saya bilang, Kong mau tunggu apa dong? Ini sudah datang ini tanda cinta Tuhan. Orang ini so kangen. Kong mau tunggu apa? Saudara, nanti tahu bilang bagaimana. Saya sampai Tuhan Tuhan cara pikir, Tuhan keputusan betul-betul jauh berbeda dari pikiran kita, dari keinginan kita. Kasih balik di bahasa Indonesia deh. Yang kan kurang ini 2 kelompok berbuat jahat, cemar, berbuat kebenaran sama dengan berbuat kudus.
Kurang itu. Soalnya ada tuh kelompok tengah. Tuh, setengah kudus, setengah najisnya ada. Ada. Nanti saudara lihat. Kalau saudara terus saja melakukan yang najis, kau akan ditarik turun. Ya, sehingga makin hari kau makin najis dan makin hari kau makin tidak takut. Itu saudara yang saya lihat di mana-mana. Kenapa orang sampai akhirnya saudara, sampai DP terakhir polisi tangkap. Tidak mungkin tidak diberi peringatan. Hah? Kalau itu apalagi itu hamba-hamba Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak beri peringatan, tidak mungkin saya tidak percaya. Tuhan mengasihi hamba-hambanya. Pasti kau diberi peringatan berulang kali. Toh? Ini mau dengar? Ada saatnya ya dosamu diteriakan dari atap rumah. Baru saudara bingung. Toh? Semua channel siarkan. Kong orang mau lari di mana? Dan biasanya kalau model begitu cuma ada dua kemungkinan. Ini kalau orang itu terus mengeraskan hati. Akan saya lihat maksudnya. Ya, orang waktu dia mencapai tingkat tertentu rohaninya. Itu kalau dia jatuh saudara, susah sekali dia mau balik. Dia mungkin bisa balik di gereja. Tapi untuk balik di hati Tuhan, itu tuh susah. So itu dosa. Jangan baking. Jangan baku sedu. No, karena untuk kembali kudus, saudara akan terkejut. Sulit. No. Tuhan masih berkemurahan. Jangan abaikan kemurahan Tuhan. Tuhan masih beri peringatan. Harusnya bertobat sekarang. Saya pernah cerita ke saudara tuh. Itu bapak di Sangir kalau tidak salah itu. Nah, dia pangmabo. Pangmabo mar orang kaya. Ya. Lalu dia bertobat, berhenti dari semua DP mabuk. Odoh, memang betul-betul. Jadi dia so benci sekali. Segala alkohol dia benci. Sampai satu ketika. Kalau saudara baca, setan itu pemodel begitu. Saudara usir toh, dia lari mar. Dia apa? Hah? Dia cari kesempatan berikutnya. Loh, Alkitab yang tulis saudara pikir bagus hidup. Sedangkan Yesus, dia so kalah tuh. Dia so undur. Kalah tuh dia. Lalu dia mencari kesempatan. Ini Alkitab yang bilang. Ini Tuhan Yesus saja dia cari kesempatan kompa angkot tarik. Saya bilang akan saudaranya tidak cari kenapa itu dosa so di muka. Lain kali kan orang bilang begini, salah-salah. Ya. So ada komang tuh ikan ayang di muka. Duh ayam goreng, so ungkep, so ungkep itu baru DP bobo ujo, oh memang toh, apa? Mulia dosa, nyandak mulia barang bagus kata. Ya terpaksa ya jadilah kehendakmu. Ya pak, betul. Napai? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ini Tuhan Yesus. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya ampun, ini anak domba Allah. Hah? Setan lur-lur gini kira-kira dia dari pintu sebelah sini. Dia mesti toki dari pintu sebelah sini. Oh, dia mesti gara yang ini. Ya, berapa lama saudara? Ada bupati yang dia dukung menang. Itu tadi tuh om tadi. Toh, menang toh. Kong bupati dengan jajarannya datang singgah. Makang pada rumah toh. Waktu so untung dang. Terpilih.
mampir pada rumah. Oh, dia lekoten yang undang kalau tidak salah. Datang makang-makang dari kan dia yang dukung kong so untung. Makang-makang di rumah. Waktu makang-makang so rame makang kong bupati bilang, "Yah, nyak semangat ini nyanda ada cap." Ya, dia rasa begitu, bupati yang minta ya. Jadi ya, pibelijo. Dia suruh orang pibelijo ya. Kong, dorang sudah so baku saling semua. Ya, nyak semangat ini kayak padang tuan rumahnya minum. Dia bilang, "Duh, selamat orang berhenti." Oh iya, lu minum. "Duh, nyak semangat no. Bagaimana tuan rumah nih mau minum? Tuh, coba gua minum biar cuma sedikit." Nah, ini itu karena so hilang selak, karena so rasa begitu, bagaimana dan begitu. Setan kalau mau taruh sesuatu ada saja caranya. Siapa Tuhan Yesus bilang berjaga-jaga dan berdoa? Waspada selalu. Nah, akhirnya dia so rasa begitu tuh, maka dia minum. Dia pikir sadikijo. Nah, sedikit tuh tambah dorang DP kelar taruh dorang tumpah. Pak minum dulu. Sudah. Lama-lama dia berpikir, asik kok cuma hari ini. Habis satu botol. Dan sejarah mencatat tuh, dorang cerita, tahu ndak itu om akhirnya sampai mati deng mabuk. Iya. Dia kembali dan dia tidak bisa kembali lagi ke Tuhan. Jangan permainkan Tuhan. Yang ditabur pasti dituai. Tuh. Galatia 6 ayat 7 terakhir. 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itu sesat. Waktu itu orang berpikir Tuhan kita bisa permainkan. Kemurahannya, kasihnya, anugerahnya, keselamatan, penebusan. Saudara pandang enteng. Itu anak Allah yang mati. Kok orang pandang enteng? Tutunya habis pikir. Coba saudara pe anak jo yang mati. Duh, enggak usah jauh-jauh, coba jo. Ya, orang pe saudara-saudara dekat mati. Coba, ya, saudara ada menangis di situ. Kok orang tulis apa? Tamu lihat kok saudaranya langsung naik pitam. Ini anak Allah yang mati dan orang tatawakang. Tahun ini kau permuliakan dia. Akhir tahun di muka orang saudara bagaimana? Di belakang bagaimana? Orang masalahnya ini dengan Allah. Allah yang maha tahu saudara. Semua orang ini tahu baru dia tahu. Kalau saya bilang ke saudara, saya berdoa minta Tuhan taruh di hati saya ketulusan. Sampai tadi masih berdoa begitu. Karena saya sangat sadar ini manusia. Tuh, semua hal di depan manusia tuh orang boleh baking. Boleh tampak sangat lurus, sangat suci. Tapi bagaimana waktu orang cuma sendiri? Coba, sungguhkah saya melayani saudara bukan untuk uang? Saudara pikirlah, nyanda saya ini memeriksa diri luar biasa. Tahun lalu kita nyanda berpikir begitu. Bulan lalu nyanda berpikir begitu, bagaimana bulan ini? Kalau kemarin nyanda berpikir begitu, bagaimana hari ini? Coba, tiap hari mari orang bikin pengecekan. Yang kali saudara, waktu sampai di pikiran itu, ya, yang kali itu lupa tadi kita menangis sampai tadi pikir, oh Tuhan, ini siapa jutunya enggak dapat ingat ini suara. Sampai begitu saudara. Oh Tuhan, bayangkan ini menangis sama dengan orang mati. Itu bukan baking saudara. Saudara semua indah cumu sama itu nama. Tidak ada yang indah.
Tuhan, toh kita nih tahu mau bikin bagaimana. Ya, tadi itu bilang, Tuhan ternyata kan betul, saya tidak bisa menolong, menyelamatkan seorang pun. Cuma Roh Kudus yang mampu. Tolong lakukanlah Tuhan. Aku sudah melakukan bagianku. Aku pikir begitu. Tolong Tuhan. Lakukan yang cuma Engkau bisa melakukannya. Aku tak bisa melakukan. Gitu ya. Waktu saudara, aku mengada dengan pendeta. Pendeta perlu Tuhan. Di waktu saya misalnya berhadapan dengan saudara. Waktu saya akhirnya memberitahu, memberi arahan kepada saudara yang menyakiti hatimu, yang menyinggungmu, kok kita mau bilang apa? Misalnya tentang berzina. Kok kita mau bilang apa dong dengan natape jemaat ke siang jadi bilang Jo nyanda apa-apa. Kok bagaimana ini dia? Coba menurut saudara bagaimana? So tahu-tahu itu salah. Kok kita dong mau bilang apa? Nah itu saudara perlu mendoakan pemimpinmu. Apalagi ini benar. Tuh, ini mau masuk surga saudara. Yang bisa saja terjadi malam ini. Bayangkan kita ada lihat-lihat ini dosa. Lalu saya bilang ini bukan dosa. Saudara pikirnya gampang. Lalu saya langsung mulai. Bukan so mulai. Harusnya. Coba saudara pikir. Ini kalau bukan cuma Gajah Mada tuh bingo. Tuh. Makang mama matinya. Nak makang papa mati. Coba saudara bayangkan ini dia. Ada Gajah Mada bingo. Apalagi Gajah Rona. Tuhan tolong Tuhan kasih yang kong kita mau. Coba saudara. Kalau cuma supaya ini gereja penuh dan orang semua backing lantai 2, lantai 3. Ya ampun, apa kek kita boleh bilang. Tapi karena selalu di hati, orang ibadah ini untuk Tuhan. Seandainya mati sekarang, saudara sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Yang kan mati sekarang kok. Aku dapat yang sapa angko. Kalau saudara yang mati, kalau kita yang mati dan bagaimana? Ya Tuhan bilang kong, Udah suruh bilang apa? Kong bilang apa? Itu saudara yang saya, lain kali bukan main dong. Ya, itu orang lain kali saudara orang sampai stres coba. Ada beberapa pendeta bunuh diri. Ya, saudara tahu kalau kasusnya apa. Tapi bayangkan sampai bunuh diri. Ini coba, tahu dia kalau apa itu dia yang menyebabkan dia bunuh diri. Coba saudara, ya sekali lagi tidak mudah. Jadi orang tua saja memberitahu anak ternyata tidak mudah. Cuma mau sadarkan pada dia, apa bagus kalau angko pi sekolah, bagus kalau belajar baca. Bagaimana ini pendeta mau kasih tahu itu dosa. Mau masuk neraka ngana. Langsung apa bilang, "Kenapa? Ngana pe surga." Ya kan saudara kira enggak gampang, Kenapa? Kenapa? Angko kok yang mau kasih masuk kita di neraka. Ya ampun, saya disuruh untuk bilang. Coba saudara. Mau bilang bagaimana coba? Dosa. Salah-salah mau baca dari belakang. Asot. Pedang yang ada dosa. Bilang jo asot nih. Pedang ada pada rasa kalau itu dosa. Coba aneh toh. Yang kena. Mesti sampai seperti itu saudara. Akhirnya dosa. Mesti bilang kelemahan jo. Supaya tak terlalu dapat dengar. Besai. Padahal sampai silsilah Yesus Batseba tetap ditulis istri Uria. Coba so jadi istri Daud tetap istri Uria. Kong jangan kok ingat supaya kau tahu ya
torang ini pendosa yang Tuhan selamatkan. Maka jangan pernah kau membiarkan dirimu, merelakan dirimu jadi budak dosa lagi. Oh Tuhan, Yesus itu mati saudara, bukan mati sakit. Hancur semua tubuhnya, berdarah sampai tetes darah penghabisan. Coba karena siapa dosa. Lalu orang mengerjakan dosa tanpa takut, tak tawa lagi. Oh, Tuhan tolong. Kira-kira kok gampang, mau bicara kekudusan gampang. Ya, saya sendiri tahu ya. Ini kebenaran, saudara tahu enggak? Ini sama dengan orang lempar bola ke dinding, kong dia apa? Tabale kamari mental. Itu lebih sekuat saudara. Lempar ke sana itu lebih kuat kamari. Nah, kalau saya sampaikan kepada saudara seperti ini, coba saudara bayangkan yang mental ke saya itu berapa? Mengapa saya juga jaga diri? Ya, begini saja saudara, orang bicara dulu. Oh iya. Ya ampun, orang kan masing-masing toh. Angkon yang tahu kita punya kelemahan, kan? Jadi kalau saya sampai buat keputusan seperti ini, justru ini mau menjaga diri, bukan asal-asal. Oh iya, ngoni katuno tuh jago. Menertawakan kebenaran. Tak tahu ada yang setan. Taruh ini di hati. Hidup kudus tidak mudah. So itu jangan bermain dengan kenajisan. Ingatkan dirimu, Yesus berdarah sampai putus nafas. Untuk orang sedang mau dengar khotbah keras, langsung ganu. Susah. So itu taruh dalam hati Tuhan. Kita mau pergi surga. Tolong Pak kita Tuhan. Tak ada yang bisa menolongku selain Engkau. Tak ada. Tolong jaga aku. Sampai akhirnya aku sungguh-sungguh berjuang.